As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah salah seorang ulama Islam dari Arab Saudi. Beliau dilahirkan pada tahun 1365 atau 1946 di kota Mekah. Beliau berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Ayahnya adalah As-Said Alawi, seorang ulama terkemuka di Mekah dan merupakan salah satu penasihat Raja Faisal, Raja Arab Saudi. Di bawah bimbingan ayahnya, sejak kecil ia sudah belajar Al-Quran. Ayahnya wafat pada tahun 1971, Said Muhammad wafat pada hari Jumat, 15 Ramadan 1425 di Mekah. Ia dimakamkan di sebelah makam ayahnya dan Sayyidah Khadijah. Dia telah meninggalkan kita pada hari Jumat, 15 Ramadan, bersesuaian dengan doanya untuk meninggal dunia pada bulan Ramadan, dalam keadaan berpuasa di rumahnya di Makkah. Kematiannya amat mengejutkan. Ucapan takziah diucapkan dari seluruh dunia Islam, salat jenazah dilakukan di seluruh pelosok dunia. Salat jenazah pertama diimamkan oleh adiknya As-Said Abbas, dan seterusnya di Masjidil Haram dengan Imam Subail. Ratusan ribu manusia membanjiri upacara pengebumiannya. Sebelum meninggal dunia, beliau menghubungi santri lamanya di Indonesia melalui telepon dan bertanyanya apakah dia akan datang ke Mekah pada bulan Ramadan. Apabila dia menjawab tidak, Said Muhammad bertanya pula, "Tidakkah engkau akan menghadiri pengebumianku?" Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Mala di samping kuburan istri Rasulullah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dan yang menyaksikan penguburan beliau saat itu adalah seluruh umat muslimin yang berada di Makkah, termasuk para pejabat, ulama, para santri yang datang dari seluruh pelosok negeri, baik dari dalam Makkah atau dari luar negeri, semuanya hadir demi melihat beliau untuk terakhir kalinya, sebelum disemayamkan. Begitu pula selama 3 hari 3 malam rumahnya yang selalu terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan belasungkawa dan melakukan petik terbalik azza. Dan di hari terakhir petik terbalik azza, Wakil Raja Saudi, Amir Abdullah bin Abdul Aziz dan Amir Sultan datang ke rumah beliau untuk memberikan sambutan belasungkawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin agama yang tidak bisa dilupakan umat. Keturunan Said merupakan keturunan mulia yang bersambung secara langsung dengan Nabi Muhammad. Beliau merupakan waris keluarga Al-Maliki Al-Hasani di Mekah yang masyhur yang merupakan keturunan Rasulullah, melalui cucunya, Imam Al-Hasan bin Ali, radhiyallahu anhum. Said Alawi bin Abbas Al-Maliki ayah, Said Abbas Al-Maliki bin Abdul Aziz Al-Maliki kakek, Abdul Aziz Al-Maliki ayah kakek. Adapun pelajaran yang diberikan baik di Masjidil Haram ataupun di rumah beliau tidak berpoin kepada ilmu tertentu seperti di universitas, akan tetapi semua pelajaran yang diberikannya bisa diterima semua masyarakat baik masyarakat awam atau terpelajar, semua bisa menerima dan semua bisa mencicipi apa yang diberikan Said Maliki. Maka dari itu dia selalu menitik beratkan untuk membuat rumah yang lebih besar dan bisa menampung lebih dari 500 murid per hari, yang biasa dilakukan selepas sholat maghrib sampai isya di rumahnya di Hai Al-Rasifah. Begitu pula setiap bulan Ramadan dan Hari Raya, beliau selalu menerima semua tamu dan muridnya dengan tangan terbuka tanpa melihat golongan atau derajat. Di mata beliau, semua tamu dan murid memiliki keistimewaan yang sama, semua mendapat penghargaan yang sama dan semua dapat mencicipi ilmu bersama-sama. Dari didikan beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulullah ke seluruh pelosok permukaan bumi. Semua murid beliau tersebar di seluruh penjuru dunia, seperti di India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika, apalagi di Asia yang merupakan sebagai orbit dakwah Said Muhammad Al-Maliki. Ribuan murid-murid beliau yang bukan hanya menjadi kiai dan ulama akan tetapi tidak sedikit dari murid-murid beliau yang masuk ke dalam pemerintahan. Menurut Habib Abdurrahman Abasurah, Wasekjen Rabitha Alawiyah yang lama bermukim di Arab Saudi, di Indonesia di antara murid-murid Al-Maliki banyak yang menjadi ulama terkenal dan pendiri dari berbagai pesantren. Murid-muridnya itu antara lain, Habib Abdul Qadir Al-Haddad, pengurus Al-Hawi Condet, Jakarta Timur Habib Hud Bakir Alatas, pimpinan Majelis Taklim As-Salafiyah Habib Saleh bin Muhammad Al-Hafsyi Habib Nakib bin Syekh Bubakar, yang memimpin Majelis Taklim di Bekasi Novel Abdullah Al-Kaf yang membuka pesantren di Parangkuda, Sukabumi. Kiai Haji Abdurrahman Nawi, yang kini memiliki 3 buah madrasah dan pesantren yang masing-masing terletak di Tebet, Jakarta Timur, dan 2 di Depok. Kiai Haji Ihya Ulumuddin yang memiliki pesantren di Batu, Malang. Demikian pula pesantren Riyadul Solihin di Ketapang, Probolinggo, dan pondok pesantren Genggong, juga di Probolinggo. Kiai Haji Abdul Wahid Zuhdi, Wakil Rois Syuriah PWNU Jateng Kiai Haji Ahmad Baidowi Syamsuri, LC.H. Di samping pengajian dan taklim yang rutin dilakukan setiap hari,
beliau juga mendirikan pondok yang jumlah santrinya tidak sedikit. Semua berdatangan dari seluruh penjuru dunia, belajar, makan, dan minum tanpa dipungut biaya sepeser pun, bahkan dia memberikan beasiswa kepada para santri sebagai uang saku. Setelah beberapa tahun belajar, para santri dipulangkan ke negara-negara mereka untuk menyiarkan agama. Sayyid Muhammad Al-Maliki dikenal sebagai guru, pengajar dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menerima hiwar dengan hikmah dan mawidah hasanah, tarikahnya. Dalam kehidupannya beliau selalu bersabar dengan orang-orang yang tidak bersependapat, baik dengan pemikirannya atau dengan alirannya. Semua yang berlawanan diterima dengan sabar dan usaha menjawab dengan hikmah dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan kenyataan dan dalil-dalil yang jitu, bukan dengan emosi dan pertikaian yang tidak bermutu dan berkesudahan. Beliau tahu persis bahwa kelemahan Islam terdapat pada pertikaian para ulamanya, dan ini memang yang diinginkan musuh Islam. Sampai-sampai beliau menerima dengan rela digeser dari kedudukannya baik di universitas dan taklim. Semua ini beliau terima dengan kesabaran dan keikhlasan. Bahkan beliau selalu menghormati orang-orang yang tidak bersependapat dan sealiran dengannya, semasih mereka memiliki pandangan khilaf yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun ulama yang telah menjadi santri dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, mereka pintar-pintar dan terpelajar. Di samping menguasai bahasa Arab, mereka menguasai ilmu-ilmu agama yang cukup untuk dijadikan marja dan referensi di negara-negara mereka. Beliau ingin mengangkat derajat dan martabat muslimin menjadi manusia yang berperilaku baik dalam muamalahnya kepada Allah dan kepada sesama, terhormat dalam perbuatan, tindakan serta pikiran dan perasaannya. Beliau adalah orang cerdas dan terpelajar, berani dan jujur serta adil dan cinta kasih terhadap sesama. Itulah ajaran utama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak sealiran dengannya atau tidak searah dengannya. Al-Jannah mahai balasi, surga tidak gratis, dan ala rokobati mauwaki, aku tidak akan tanda tangan walau leher taruhannya. Kalimat yang pertama di atas dikatakan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad ini, yang oleh murid-murid dan pencintanya beliau akrab dipanggil Abuya. Bagi murid-murid dan pencinta beliau, mutu manikam ini sudah tidak asing lagi. Mengingat asbabul wurud dan momen keluarnya kalimat tersebut dari lisan Abuya Sayyid Muhammad sungguh sangat fenomenal. Konon, kalimat tersebut diucapkan oleh Abuya Sayyid Muhammad ketika beliau sudah diputuskan untuk diidam, hukum penggal oleh pemerintah Saudi, negeri asal beliau. Menurut penuturan dari santri-santri senior beliau, ketika itu sekitar tahun 70-an beliau mendapat panggilan dari Raja Saudi. Ketika itu masih Raja Fahad bin Abdul Aziz, kertas surat panggilannya berwarna merah. Semua masyarakat Saudi tahu bahwa jika ada penduduk Saudi dipanggil pemerintah dengan surat panggilan berwarna merah, pasti yang bersangkutan diidam atau paling tidak kalau memang tidak diidam, dipenjara. Sebelum memenuhi panggilan Raja, Abuya Sayyid Muhammad memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membacakan aurat dan azkar untuk keselamatan beliau. Murid-murid beliau yang biasanya setiap hari tiada henti belajar, saat itu kegiatan belajar mengajar di Masiru-nya, istilah untuk pesantren Abuya, dihentikan. Hanya diisi dengan aurat dan azkar saja, dan saat itu beliau senantiasa berwasiat kepada santri-santrinya agar mereka tetap teguh dan tidak goyah untuk meneruskan perjuangan beliau, jika beliau dalam waktu dekat sudah tidak lagi bersama mereka. Sehari sebelum diwajibkannya Abuya Sayyid Muhammad menghadap Raja, beliau sudah berada di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Tepat pada hari di mana Abuya Sayyid Muhammad diwajibkan datang ke istana Raja, beliau dijemput oleh Amir Salman, yang saat ini sudah menjadi Raja Saudi. Sebagai catatan, bahwa saat itu jika ada penduduk Saudi yang ada masalah dengan pemerintah Saudi dan diputuskan untuk diidam, pasti Salman yang mengurusnya. Pertama kali Salman bertemu Sayyid Muhammad, dia langsung berkata kepada Sayyid Muhammad, "Ya Muhammad, jika ada penduduk Saudi dipanggil pemerintah menggunakan kertas merah dan saya yang mengurusinya, tentu kamu sudah tahu mau diapakan orang tersebut." Salman bermaksud menggertak dan mengkerdilkan hati Abuya Sayyid Muhammad. Akan tetapi, digertak seperti itu, Abuya Sayyid Muhammad sama sekali tidak gentar. Mendengar ucapan Salman itu, justru Abuya Sayyid Muhammad malah seperti macan yang dibangunkan dari tidurnya. Saat itulah beliau menjawab, "Al-Jannah mahai balasy, ya Salman, surga tidak gratis, ya Salman." Sebuah kalimat yang benar-benar mencerminkan keberanian pengucapnya. Singkat cerita, entah apa yang terjadi pada Raja Fahad, akhirnya hari itu Sayyid Muhammad tidak jadi bertemu dengan Raja Fahad.
karena Raja Fahd akan bepergian ke luar negeri dan Abuya Said Muhammad sudah diperbolehkan pulang ke Makkah. Semua heran atas sikap Fahd yang langsung berubah 360 derajat. Apakah benar dia urung mengidam Said Muhammad hanya karena lantaran dia sibuk akan bepergian atau entah karena sebab yang lain, sampai sekarang tidak ada yang mengetahui penyebabnya. Tetapi, mendengar bahwa Raja urung menemui Abuya Said Muhammad dan sudah diperbolehkan pulang ke Makkah, lagi-lagi Abuya Said Muhammad semakin menunjukkan kejantanannya. Saya datang ke Riyadh karena dipanggil Raja. Dan saya tidak akan kembali ke Makkah kalau masih belum bertemu Raja. Atau paling tidak aku harus bertemu Raja walau hanya sebentar. Kalau tidak, aku akan menunggu Raja sampai dia kembali ke Saudi. Pokoknya, aku harus bertemu Raja. Sebab aku ke Riyadh karena dipanggil Raja. Demikian Abuya Said Muhammad menunjukkan kejantanannya kepada Salman. Akhirnya Raja Fahd memberikan waktu sebentar di bandara untuk bertemu dengan Abuya Said Muhammad, sesaat sebelum naik pesawat. Saat ini perjuangan Said Muhammad diteruskan oleh putra beliau, Said Ahmad. Beliau oleh para murid dan pencintanya juga akrab disapa dengan Abuya. Keteguhan serta kejantanan Abuya Said Ahmad juga tak ubahnya seperti sang ayah, Said Muhammad. Tahun 2006 Abuya Said Ahmad mengadakan maulid besar-besaran, di mana jamaah yang hadir saat itu bukan hanya dari Makkah saja, ahli Madinah dan Taif juga banyak yang hadir. Dari luar negeri pun juga banyak yang hadir. Bahkan ruang aula di Masiru, beliau saat itu sampai tidak mampu menampung hadirin. Seminggu setelah maulidan besar-besaran itu, Abuya Said Ahmad juga dipanggil pemerintah. Seperti abahnya ketika dipanggil Raja, santri yang biasanya setiap hari disibukkan dengan pelajaran, saat itu Abuya Said Ahmad memerintahkan mereka untuk menghentikan pelajaran. Siang dan malam hanya diisi dengan sholat hasbanah, aurat dan ahzab. Pas di hari pemanggilan Abuya Said Ahmad, dari pagi mereka sudah kumpul di Qoah, melaksanakan sholat hasbanah, membaca aurat dan ahzab. Ba'da zuhur Abuya Said Ahmad datang dan langsung memerintahkan santri untuk berkumpul di kelas. Tidak tertangkap dari ekspresi wajah Abuya Said Ahmad dan semua dari para santri kecuali perasaan tegang. Mulai Abuya Said Ahmad menceritakan kejadian saat beliau diinterogasi. Abuya Said Ahmad menceritakan, "Anak-anakku, tadi aku dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengadakan maulidan lagi. Tadi aku jawab mereka dengan jawaban demikian, ala ROKOBATII mau WAKIKI, taruhan leherku, aku tidak akan menandatangani." Beliau kemudian melanjutkan ceritanya, sedangkan para santri mendengarkan dengan tegang. "Ya Allah Adi, kata yang menginterogasi aku tadi, aku masih akan dipanggil lagi. Jika aku tidak lagi bersama kalian, maka tolong teruskan perjuangan ini. Jangan kalian putus perjuangan ini hanya karena tidak ada aku." Begitu dawuh Abuya, yang membuat mata para murid saat itu juga berkaca-berkaca. Bahkan banyak dari mereka saat itu sampai sesenggukan. Tidak tega dengan apa yang dialami Abuya Ahmad, sekaligus dipenuhi perasaan mencekam. Dan sampai sekarang Abuya Ahmad tetap tidak berkenan untuk menandatangani pernyataan untuk tidak lagi mengadakan maulidan. Semenjak itu, orang-orang sepuh Makkah sering mentahbis beliau dengan sebuah pameo, Hadza Asyibl min Zak al-Asad, anak singa ini dari singa yang itu, tapi bagi para murid beliau bukan hanya seperti itu. Beliau adalah Hadza al-Asad min Zak al-Asad, singa ini dari singa yang itu. Sungguh keberanian yang menggetarkan semesta. Sungguh kejantanan yang terwarisi dari kakek beliau berdua, Habibuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh keberanian yang terwarisi oleh lisan yang mengucap, Allah, 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 di hadapan dusur ketika si dusur menghunuskan pedang ke lehernya seraya berkata, "Sekarang, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari aku? Hai Muhammad," dan terjatuhlah pedang dusur tersetrum oleh kalimat yang terhentak dari lisan pemimpin para pemberani itu, Habibuna Muhammad. Meskipun kita tidak bisa mentauladani syaja'ah istimewa ini 100%, semoga kita masih terciprati sedikit sifat syaja'ah beliau. Beliau mendapatkan undangan dari Ketua Umum Masjidil Haram Syekh Soleh bin Abdurrahman Al-Husain untuk mengikuti Hiwar Fikri di Makkah yang diadakan pada tanggal 5-9 Zulqidah 1424 dengan judul Al-Quluh wal Itidal Ruya Manajiyah Syamilah. Di sana beliau mendapat kehormatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang tateruf atau yang lebih populer disebut ajaran yang beraliran fundamentalis atau ekstremis. Dari sana beliau meluncurkan sebuah buku yang populer di kalangan masyarakat Saudi yang berjudul Al-Quluh Dairah fil Irhab wa Ifsad al-Mujtama. Dari situ,
Mulailah pandangan dan pemikiran beliau tentang dakwah selalu mendapat sambutan dan penghargaan masyarakat luas. Suatu waktu, beliau mendapat kesempatan untuk memberikan ceramah di hadapan Wakil Raja Amir Abdullah bin Abdul Aziz yang isinya selalu menggarisbawahi akan usaha menyatukan suara ulama dan menjalin persatuan dan kesatuan dakwah. Di samping tugas beliau sebagai dai, pengajar, pembimbing, dosen, penceramah dan segala bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama, beliau pula seorang pujangga besar dan penulis unggul. Tidak kurang dari 100 buku yang telah dikarangnya, semuanya beredar di seluruh dunia. Tidak sedikit dari kitab-kitab beliau yang beredar telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Urdu, Indonesia, Del. Said Muhammad merupakan seorang penulis prolifik dan telah menghasilkan hampir 100 buah kitab. Beliau telah menulis dalam pelbagai topik agama, undang-undang, sosial, serta sejarah, dan kebanyakan bukunya dianggap sebagai rujukan utama dan perintis kepada topik yang dibicarakan dan dicadangkan sebagai buku teks di institusi-institusi Islam di seluruh dunia. Berikut sedikit karya beliau dalam berbagai bidang: Akidah Mafahim Yajib an Tusahah Manhaj As-Salaf fi Fahm an-Nusus at-Tahzir min at-Takfir Huwa Aulakul Hazihi Sabeli Syar, Akidat al-Awam Tafsir Subdat al-Itkan fi Ulum Al-Quran wa Huwa bi al-Ufuq al-A'la al-Kawaid al-Asasiyah fi Ulum Al-Quran Haul Hasais Al-Quran Hadis al-Manal al-Latif fi Usul al-Hadith al-Sarif al-Kawaid al-Asasiyah fi Ilm Mustalah al-Hadith Fadl al-Muwatta wa Inayat al-Ummah al-Islamiyah bihi Anwar al-Masalik fi al-Muqarana bain Riwayat al-Muwatta lil Imam Malik Sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Insan al-Kamil Tarikh al-Hawadith wa al-Ahwal al-Nabawiyah, Uraf al-Ta'rif bi al-Maulid al-Sarif al-Anwar al-Bahiyah fi Isra wa Miraj, Khair al-Bariyah al-Zahair al-Muhammadiyah, Zikriyat wa Munasabat al-Basra fi Manakib al-Sayyidah Hadijah al-Kubra. Usul al-Kawaid al-Asasiyah fi Usul al-Fiqh Syar Manzumat al-Warakat fi Usul al-Fiqh Mafhum al-Tatawur wa al-Tajdid fi al-Syariah al-Islamiyah Fiqh al-Risalah al-Islamiyah Kamaluha wa Khuluduha wa Alamiyatuha Sawarik al-Anwar min Adiyat al-Sada al-Ahyar Abwab al-Faraj al-Mukhtar min Kalam al-Ahyar al-Husun al-Maniyah Mukhtasar Sawarik al-Anwar lain-lain. Fi Rihab al-Bait al-Haram, Sejarah Makkah, al-Mustasyrikun Bain al-Insaf wa al-Asabiyah, Kajian berkaitan orientalis. Nazrat al-Islam ila al-Riyadah, Sukan dalam Islam, Al-Qutwa al-Hasanah fi Manhaj al-Dawa ila Allah, Teknik Dakwah. Mala, Ainun Ra'at, Butiran Surga. Nizam al-Usrah fi al-Islam, Peraturan Keluarga Islam, Al-Muslimun Bain al-Waqi, wa al-Tajribah, Muslimun, Antara Realiti dan Pengalaman. Kasaf al-Guma, Ganjaran Membantu Muslimin, Al-Dawa al-Islahiyah, Dakwah Pembaharuan. Fisabil al-Huda wa al-Rasad, Koleksi Ucapan. Saraf al-Ummah al-Islamiyah, Kemuliaan Ummah Islamiyah. Usul al-Tarbiyah al-Nabawiyah, Metodologi Pendidikan Nabawi. Nur al-Nibras fi Asanid al-Jad al-Said Abbas, Kumpulan Ijazah Datuk Dia, As-Said Abbas Ukut al-Lu'luyah fi al-Asanid al-Alawiyah, Kumpulan Ijazah Bapa Dia, As-Said Alawi al-Tali, Al-Said al-Muntahab min al-Musalsalat wa al-Asanid, Kumpulan Ijazah, Al-Ikat al-Farid al-Mukhtasar min al-Atbah wa al-Asanid, Kumpulan Ijazah. Catatan di atas adalah kitab As-Said Muhammad yang telah dihasilkan dan diterbitkan. Terdapat banyak lagi kitab yang tidak disebutkan dan juga yang belum dicetak. Secara keseluruhannya, sumbangan As-Said Muhammad amat agung. Banyak hasil kerja As-Said Muhammad telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa. Mafahim Yujibu Antusaha Mafahim Yujibu Antusaha, konsep-konsep yang perlu diluruskan, adalah salah satu kitab karya Said Muhammad, bersinar layaknya suatu kemilau mutiara. Inilah seorang manusia yang menantang rekan-rekan senegaranya, kaum Salafi Wahabi, dan membuktikan kesalahan doktrin-doktrin mereka dengan menggunakan sumber-sumber dalil mereka. Untuk keberanian intelektualnya ini, Said Muhammad dikucilkan dan dituduh sebagai seorang yang sesat. Beliau pun dicekal dari kedudukannya sebagai pengajar di haram, yaitu di Masjidil Haram, Makkah. Kitab-kitab beliau dilarang, bahkan kedudukannya sebagai profesor di Ummul Qura pun dicabut. Beliau ditangkap dan paspornya ditahan, namun dalam menghadapi semua hal tersebut, Said Muhammad sama sekali tidak menunjukkan kepahitan dan keluh kesah. Beliau tak pernah menggunakan akal dan intelektualitasnya dalam amarah, melainkan menyalurkannya untuk memperkuat orang lain dengan ilmu, pengetahuan, dan tasawuf.